siklus, namanya siklus pasti muter-muter ya, muter-muter terus, muter-muter. Nah, muter-muternya gimana sih di audit? Jadi ada yang namanya siklus audit. Jadi ada langkah-langkah tersebut akan kembali ke langkah pertama lagi, lanjut, kembali lagi, dan seterusnya ya. Itu namanya audit klinik. Nah, siklus audit atau siklus audit klinik itu kita mulai dari mengidentifikasi isu atau problem atau mengidentifikasi masalah. Jadi kalau kita mau menentukan apa yang mau kita audit, maka kita harus mengidentifikasi permasalahan apa. Nah, untuk mencari masalah, bukan mencari masalah ya. Untuk mencari atau mengidentifikasi permasalahan, kita bisa mencari memprioritaskan pada hal-hal seperti ini. Misalnya yang high volume, jadi yang pasiennya banyak, itu klinik apa misalnya ya. Pasien terbanyak ternyata klinik penyakit dalam misalnya. Baik, kita cari dulu di situ, identifikasi di situ ada masalah atau enggak. Atau yang high risk misalnya, suatu tindakan intervensi. Intervensi apa ya yang high risk? Misalnya intervensi PCI atau primary catheterization ya, kateter jantung misalnya. Pemasangan ring itu kan high risk, misalnya di situ high risk, kita lihat outcome-nya baik atau enggak, kalau enggak bagaimana. Jadi kita identifikasi apakah ada masalah atau tidak di hal-hal yang high risk atau di hal-hal yang high cost. Jadi di rumah sakit kan pasti dia punya laporan cost mana yang ternyata tinggi, itu bisa kita cari penyebabnya, kenapa bisa cost-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi bisa dari masalah-masalah yang high volume atau high risk ataupun high cost, atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepercayaan terhadap rumah sakit atau bagian ya. Jadi trust pasien terhadap suatu rumah sakit atau bagian, misalnya dalam penanganan COVID ini gitu ya, misalnya terkait kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, bagaimana rumah sakit bisa menyediakan lingkungan yang pengunjung itu tidak merasa khawatir dia akan bisa tertular COVID misal. Atau topik yang menjadi isu permasalahan di bagian atau rawan komplain, ini juga bisa. Atau area yang menarik, future career choice, atau juga bisa kita mereaudit atau mengaudit ulang topik yang sebelumnya pernah kita audit tetapi memerlukan audit kembali. Nah, ini hal-hal yang kita bisa cari atau bisa identifikasi. Jadi langkah pertama atau step pertama dalam audit klinik itu adalah mengidentifikasi ya. Malah yang di sini di gambar ini malah belum jadi step pertama ini ya. Jadi ini step 0 ya. Mengidentifikasi isu atau problem. Selanjutnya kita akan set criteria and define standard to be reviewed. Jadi kita akan menentukan kriteria praktek terbaik. Resource untuk standarnya apa ya. Jadi misalnya yang misalnya pada suatu rumah sakit yang berlaku adalah suatu standar pelayanan medis atau suatu standar profesi misalnya dari kolegium atau panduan tata laksana dan lain-lain. Kita tentukan dulu kriteria apa yang digunakan untuk melakukan penilaian nanti pada saat audit. Ya, jadi set criteria and define standards to be reviewed. Selanjutnya adalah collecting the data. Jadi setelah tadi kita set kriteria, kemudian juga mengidentifikasi resource, maka kita masuk ke step kedua, yaitu collecting the data. Pada collecting the data ya, sebelumnya kita harus identifikasi dulu data apa yang harus dikumpulkan.
caranya bagaimana, siapa yang akan mengumpulkan, mau data apa, jenis apa, prospektif atau retrospektif ya. Prospektif tentunya dengan pengamatan, dengan dengan kita melakukan penilaian-penilaian yang sifatnya akan kita lakukan. Kemudian kalau retrospektif ya berarti dari data-data yang sudah ada gitu. Kemudian besar sampelnya mau seberapa. Jadi sebenarnya mirip, kalau langkah-langkahnya ya mirip dengan penelitian, tetapi tadi bahwa ada hal-hal yang berbeda antara clinical audit dengan penelitian terkait dengan tujuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya langkah-langkahnya mirip. Jadi ada tadi ya collecting the data. Kalau ini kan jelas mirip ya, sesuai mirip dengan step-step pada penelitian. Yang berbeda ya tadi tujuan, kemudian ini ya, kalau di penelitian kan tidak ada set kriteria, define standar itu kan tidak ada. Nah, penelitian kan mungkin teori yang mau dipakai apa gitu. Tapi kalau di audit klinik kriterianya atau standarnya yang mau kita pakai itu apa. Nah, setelah masuk ke collecting the data, selanjutnya adalah analisis data. Comparing performance against criteria and standard. Analisis data, evaluasi kondisi nyata berdasar standar. Jika tidak sesuai, mengapa? Apa saja faktor penyebabnya? Nah, ini ya, comparing performance against criteria and standards. Jika ada gap atau tidak sesuai, ini kira-kira kenapa? Kita analisis. Kemudian apa saja faktor penyebabnya? Kita analisis. Ini step ketiga. Jadi kalau kita sudah dapat datanya, kalau di penelitian ya dianalisis ya. Sama di audit juga begitu. Kita sudah dapat datanya, kita analisis. Ada nggak gapnya? Ya. Ada enggak gapnya? Kalau ada, kita analisis lagi, kira-kira kita perdalam lagi, kira-kira kita cari kira-kira mengapa bisa terjadi. Implementing change. Ya, langkah keempat adalah implementing change. Sebelum implementing change, sesungguhnya dalam langkah keempatnya sesungguhnya kita melakukan langkah memaparkan dulu hasil ke tim dan organisasi. Setelah kita paparkan hasil, maka kemudian kita berembuk ya, kita diskusi rencananya apa, rencana aksi atau apa yang mau kita lakukan supaya bisa menutup gap sehingga membawa praktek menuju standar atau membawa praktek menuju yang lebih baik sesuai standar. Selanjutnya, yang kelima adalah mengevaluasi intervensi atau mengumpulkan data kembali. Jadi repeating the audit cycle, evaluasi intervensi. Tadi kita sudah melakukan perbaikan, tapi bermanfaat atau tidak, atau ada perubahan atau tidak, ada perubahan outcome atau tidak. Nah, itu kita lihat lagi, kita monitor, kita evaluasi lagi. Adakah perbaikan dalam praktek? Kemudian apakah ada bukti adanya perbaikan mutu? Selanjutnya apa? Selanjutnya akan masuk ke sini lagi, jadi muter terus ya. Jadi audit klinik itu muter terus, akan berkelanjutan atau terus menerus.